lawan gelap dunia. Sihir dan pedang amarah membara, cerita berputar takdir yang bicara. Arena jalan penuh luka, naga berani lawan semua tanda. Dunia manhwa penuh warna dan rahasia. Arena manhwa temukan jawab. Temukan jawab. Arena manhwa temukan jawab. Arena manhwa temukan jawab. Kembali ke kamar, Miss Sun Yang tampak terguncang setelah mendengar kisah kelam Yuri. Dengan nada penuh ketidakpercayaan, ia bertanya apakah mungkin ada seorang guru yang sanggup melakukan hal sekeji itu. Sahabat Yuri menjawab bahwa guru pria itu memang sangat mengerikan. Dan karena itulah Yuri mulai membenci setiap guru yang ditemuinya. Guru wali kelas 9 itu bernama Sangyol Cheon. Sementara itu, di atap sebuah gedung, Hanrim mendekati Yuri yang berdiri termenung di pojokan. Dalam diam, muncul pikiran gelap di benak Yuri untuk menghabisi Hanrim. Namun saat Yuri mencoba menjatuhkannya, Hanrim justru berlari cepat dan berusaha menyelamatkan Yuri. Tanpa ragu, Hanrim melompat dari gedung demi menangkap Yuri. Ia berhasil memeluk tubuh Yuri lalu bergelantungan di unit AC berusaha keras menahan Yuri agar tidak jatuh. Hanrim bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Yuri bisa berpikir untuk bunuh diri. Yuri hanya menjawab dengan dingin, mengakui bahwa dirinya memang seorang psycho dan menyalahkan Hanrim karena terlalu lama menyadarinya. Tanpa peringatan, Yuri mencengkeram Hanrim, berusaha menariknya agar jatuh bersama. Pegangan Hanrim pada unit AC terlepas dan mereka berdua jatuh dari atas gedung. Hanrim mendarat lebih dulu di bawah dengan keras, sementara Yuri terjatuh di atasnya. Tubuh Hanrim terasa remuk, darah mengalir dari luka-lukanya, sementara rasa sakit membuatnya sulit bergerak. Melihat Hanrim yang tidak berdaya, Yuri menganggap ini kesempatan sempurna untuk mengakhiri semuanya. Ia berdiri perlahan menatap Hanrim dengan sorot mata kosong dan senyum menyeramkan. Tawa aneh keluar dari mulutnya, lalu tinjunya menghantam wajah Hanrim tanpa henti. Di sisi lain, Miss Sun Yang bersama dua teman Yuri masih berusaha mencari keberadaan mereka. Mereka terus berteriak memanggil nama Yuri dan Hanrim, namun tak ada jawaban. Seorang siswi mulai putus asa dan bertanya apakah dia boleh pulang karena merasa tidak akan menemukan mereka. Namun, teriakan keras tiba-tiba membuat mereka terdiam. Suara itu berasal dari arah tempat Yuri sedang memukuli Hanrim. Yuri yang kalap kemudian melihat balok bata tergeletak di dekatnya. Ia mengambil balok itu, berdiri di atas tubuh Hanrim, dan memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Dengan kedua tangan menggenggam balok, ia bersiap menghantamkan benda itu ke arah Hanrim yang tak mampu melawan. Bu Sunyung datang tepat waktu dan berhasil menahan Yuri yang sudah siap menghantamkan batu bata. Dengan tenang, Bu Sunyung berkata bahwa ia sudah tahu apa yang terjadi pada Yuri saat kelas 9. Tapi, trauma itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh siapapun. Yuri menampar wajah Bu Sunyung dengan keras. Tanpa ragu, Yuri mengatakan bahwa jika Bu Sunyung tahu semuanya, maka seharusnya ia juga tahu bahwa Yuri paling benci guru munafik seperti dirinya. Yuri kembali mengangkat batu bata, berniat melemparkannya ke arah Bu Sunyung, tetapi Hanrim segera menghentikannya. Hanrim memukul Yuri hingga ia tersungkur berlutut di hadapannya, memohon agar dilepaskan. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian. Yuri yang panik langsung memohon pada polisi agar membantunya. Hanrim memperlihatkan sikap Yuri itu pada Bu Sunyung dan berkata bahwa Yuri sudah tidak bisa diperbaiki. Akhirnya Bu Sunyung menjelaskan segalanya pada polisi, mulai dari bagaimana Yuri membobol rumahnya hingga menjadi dalang perundungan di sekolah. Polisi juga menemukan bukti di ponsel Yuri, termasuk rekaman yang menunjukkan bahwa mereka telah menjebak Pak Go. Teman-teman Yuri pun akhirnya mengaku ikut terlibat. Beberapa hari setelah kejadian, Yuri menunggu persidangan di pusat rehabilitasi remaja. Hanrim datang mengunjunginya dan memberitahu bahwa orang-orang yang melaporkannya ke Badan Perlindungan Hak Guru adalah murid-murid yang marah atas kematian Pak Go. Faktanya, Bu Sunyung sama sekali tidak pernah melaporkan kejadian itu. Hanrim mengatakan bahwa dia tahu apa yang dilakukan Sangyol Cheon pada Yuri, sehingga dia bisa memahami kenapa Yuri menjadi begitu kejam. Namun, meskipun memiliki trauma, bukan berarti Yuri bisa dibenarkan menjadi seorang kriminal. Meski begitu, Hanrim berjanji kepada Yuri bahwa mereka akan membuat Xie membayar atas semua perbuatannya. Di sebuah sekolah, seorang guru tampak memeriksa jendela dengan jarinya untuk memastikan tidak ada debu. Saat jarinya terlihat kotor, guru itu memarahi murid yang bertugas membersihkan jendela.
Tanpa ragu, guru tersebut menyodorkan jarinya ke mulut murid itu, memaksanya menjilat debu yang menempel. Anak itu sempat terbatuk, namun guru itu terus memaksanya menelan debu tersebut dengan alasan bahwa debu itu adalah tanggung jawabnya. Nama guru itu adalah Sangyol Cheon. Keesokan harinya, seorang murid memberikan hadiah kepada Pak Cheon sebagai tanda terima kasih atas bimbingannya. Namun Pak Cheon hanya menerima suratnya, bukan hadiahnya, dan berkata bahwa pintunya selalu terbuka untuk para murid. Rekan-rekan gurunya memujinya karena dianggap sebagai guru yang baik, sementara diam-diam Pak Cheon membuka surat itu, yang ternyata berisi uang tunai. Tiba-tiba Hwang Jin masuk dengan kasar, diikuti kepala sekolah yang mencoba menghentikannya. Kepala sekolah meyakinkan Hwang Jin bahwa mereka tidak memiliki murid bermasalah, jadi tidak ada alasan bagi Badan Perlindungan Hak Guru untuk datang. Namun Hwang Jin menjawab bahwa dia hanya menindaklanjuti laporan yang mereka terima. Di dalam kelas, anak yang sebelumnya dibuli Pak Cheon, Hyun Wang Choi, sedang belajar dengan tekun, namun seorang pembuli menginjak bukunya, menyuruhnya untuk mulai membersihkan. Si pembuli bertanya mengapa Choi repot-repot belajar, padahal kakeknya yang pemungut sampah tidak akan mampu membiayainya kuliah. Choi sempat melawannya, tetapi hinaan kepada kakeknya membuatnya marah. Sementara itu, Hwang Jin menemani Pak Cheon menuju kelas. Pak Cheon menyebutkan bahwa dia sebenarnya mendukung metode keras Badan Perlindungan Hak Guru, karena menurutnya ada murid yang sampah dan butuh dipukul agar sadar. Sesampainya di kelas, mereka melihat si pembuli tengah memukuli Choi. Pembuli itu beralasan bahwa dia hanya menyuruh Choi bersih-bersih, tapi Choi malah menyerangnya. Choi mencoba menjelaskan, namun Pak Cheon malah menyuruhnya minta maaf. Pak Cheon berkata bahwa anak dari pemungut sampah tidak bisa mengikuti perintah dan sekarang malah menjadi kasar. Hinaan tambahan kepada kakeknya membuat Choi makin marah. Dia menarik kerah Pak Cheon, mengacungkan tinjunya, dan bertanya kenapa Pak Cheon selalu membuli dirinya. Tiba-tiba, Hwang Jin menahan tinju Choi yang diarahkan ke Pak Cheon. Seluruh kelas langsung heboh, bergosip saat melihat Hwang Jin. Pak Cheon berterima kasih pada Hwang Jin karena telah menghentikan Choi, tapi Hwang Jin malah berbisik pada Choi untuk mengepalkan tinjunya lebih kuat, lalu membantunya memukul Pak Cheon. Dia mengatakan pada Pak Cheon bahwa dia adalah guru sampah karena telah menyebut murid-muridnya sampah. Beberapa hari kemudian, Han Rim membawa informasi tentang Yuri kepada Hwang Jin. Dari informasi itu, mereka mengetahui bahwa sebelum bertemu Pak Cheon, Yuri selalu masuk peringkat 10 besar di sekolah. Ayahnya membesarkannya sendirian, tapi karena pekerjaannya, dia sering tidak ada untuk Yuri sepanjang hidupnya. Dari sini, Hwang Jin juga mengungkapkan bahwa Pak Cheon sedang melakukan hal yang sama kepada siswa berprestasi lain yang juga berasal dari keluarga bermasalah, Han Wong Choi. Mereka lalu melihat beberapa guru menampar murid yang ketahuan mencoba kabur dari sekolah. Sepertinya, kehadiran Hwang Jin justru membuat guru-guru lain jadi berani menggunakan hukuman fisik lagi. Hwang Jin hanya menghela napas kesal, karena semua orang tampaknya salah paham tentang tujuan Badan Perlindungan Hak Guru. Sementara itu, Pak Cheon bertanya-tanya siapa yang melaporkannya ke Badan Perlindungan Hak Guru. Dia melihat rekan sesama guru Miskang memukul murid hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Di luar, guru olahraga melecehkan murid-murid perempuan menggunakan Badan Perlindungan Hak Guru sebagai alasan. Tampaknya guru-guru di seluruh sekolah menghukum murid mereka hanya karena kesalahan sepele, seperti rambut terlalu panjang atau tidak mendengarkan di kelas. Tanpa mereka sadari, Hwang Jin mengawasi dari jauh, mencatat nama-nama mereka di buku catatan. Tak lama kemudian, Hwang Jin memanggil para guru yang dia catat ke dalam gimnasium dan menyerahkan pakaian baru pada mereka. Dia mengumumkan bahwa metode mengajar mereka salah, jadi mulai sekarang mereka akan dilucuti dari jabatan guru dan menjadi murid. Miskang protes mengatakan bahwa seharusnya dia melindungi hak guru, bukan merampasnya. Namun Hwang Jin menjawab tegas bahwa dia ada di sana bukan hanya untuk melindungi hak guru mengajar, tapi juga hak murid untuk belajar. Dengan senang hati, dia memperingatkan bahwa jika mereka tidak mau mengikuti perintahnya, mereka akan mendapat sanksi disiplin dari menteri. Akhirnya, para guru tak punya pilihan selain mengenakan seragam murid. Kemudian, Pak Cheon memperkenalkan diri pada teman-teman sekelas barunya yang dulunya adalah murid-muridnya sendiri. Murid-murid tertawa geli melihat penampilannya dan Choi menyerahkan kain pel, memintanya bertugas bersih-bersih.
Pelajaran berjalan seperti biasa, kecuali kini Pak Cheon harus belajar bersama Choi dan murid lainnya. Saat jam makan siang, Hwang Jin memperhatikan Pak Cheon menatap Choi dengan tajam, lalu mendekati meja Choi dan bertanya, kenapa dia mendiskriminasi Choi. Namun Pak Cheon menyangkal tuduhan itu dan pergi begitu saja. Kemudian Pak Cheon menemui si pembuli Won-sik dan marah-marah karena Choi masih terlihat baik-baik saja. Dia bilang bahwa Won-sik seharusnya sudah menghancurkan semangat Choi sebelum ujian tengah semester. Tapi Won-sik menjawab bahwa Choi lebih kuat dari yang dia kira dan dia tidak mau lagi melakukannya karena Badan Perlindungan Hak Guru terus mengawasi. Pak Cheon menyarankan agar bullying dilakukan di luar sekolah, tapi Won-sik hanya pergi dengan kesal. Sebelum Won-sik pergi, Pak Cheon menahannya, menawarkan sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Sementara itu, Hwang Jin dari atas gedung di luar sekolah, Won Seok diam-diam mengawasi. Sementara itu, kakeknya Choi dengan tekun mengumpulkan sampah sebagai bagian dari pekerjaannya, tanpa menyadari bahwa sekelompok preman bertopeng sedang mengawasinya dari kejauhan. Di sisi lain, Pak Cheon sedang bertemu dengan salah satu ibu muridnya. Ibu itu khawatir karena peringkat putrinya tidak cukup tinggi. Namun Pak Cheon meyakinkannya bahwa Choi, salah satu murid pintar, pasti akan turn peringkat setelah ujian tengah semester. Di luar, para preman mulai mengganggu kakek Choi, menyebarkan sampah yang telah dikumpulkan dan merusak gerobaknya. Saat sang kakek mencoba menghentikan mereka, mereka malah memukul wajahnya dan bersiap menendangnya lagi. Tak lama kemudian, Choi pulang dari sekolah dan melihat kakeknya mendorong gerobak. Dia segera berlari menghampiri dan menawarkan bantuan, tapi kemudian dia menyadari wajah kakeknya penuh dengan luka memar. Choi bertanya apakah ada orang yang mengganggunya lagi, namun kakeknya meyakinkan bahwa seseorang telah membantunya melawan para preman. Ternyata orang itu adalah Won Seok dan teman-temannya yang sebelumnya mengenakan topeng. Kini Hwang Jin sedang mengomeli mereka, bertanya pada Won Seok apa yang mungkin ditawarkan Pak Cheon hingga dia mau melakukan hal seburuk itu. Sementara itu, Pak Cheon sedang menawarkan sebuah USB flash disk berisi soal ujian tengah semester kepada ibu murid tersebut. Di saat yang sama, Hwang Jin menyita USB lain dari Won Seok dan akhirnya menyadari modus kejahatan Pak Cheon. Pak Cheon menargetkan murid pintar yang berasal dari keluarga bermasalah, sehingga mereka tidak bisa melawan jika sesuatu terjadi. Lalu Pak Cheon akan menjatuhkan peringkat mereka agar murid lain yang membayarnya bisa naik peringkat. Dengan bukti di tangannya, Hwang Jin tersenyum puas bersiap untuk kembali ke sekolah. Di gym milik Hanrim, Hwang Jin dan Hanrim sedang membahas kejahatan Pak Cheon. Hanrim mengatakan bahwa jika mereka menyerahkan USB itu ke polisi, karier mengajar Pak Cheon akan berakhir. Namun, Hwa Jin tidak setuju karena menurutnya Pak Cheon hanya akan dihukum karena membocorkan soal ujian, padahal dia pantas dihukum atas semua kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian di sekolah, Hwang Jin memberikan para guru ujian tengah semester mereka sendiri. Jika gagal, mereka akan kehilangan pekerjaan. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk mengumpulkan poin dengan melakukan perbuatan baik. Namun, bagian terbesar dari ujian itu adalah mendapatkan tanda tangan pengampunan dari para murid yang pernah mereka siksa. Ini terbukti sulit karena para murid sekarang balas dendam atas semua hukuman fisik yang pernah mereka terima. Hwang Jin lalu menyemangati guru-guru lain untuk berusaha mendapatkan pengampunan dari murid-murid mereka. Kini Cheon berlutut di depan Choi, meminta maaf dan memohon pengampunannya. Dia bahkan menawarkan diri untuk mengundurkan diri, meskipun dalam hati berharap Choi tidak akan meminta itu. Namun Choi hanya menjawab dingin bahwa dia bisa melakukan apapun sesukanya karena dia tidak akan membiarkan sampah seperti Cheon mempengaruhi hidupnya lagi. Cheon menghabiskan beberapa hari berikutnya berusaha membuat Choi memaafkannya. Dia membawakan burger untuk Choi dengan harapan bisa meluluhkan hatinya, tapi Choi hanya memakai earphone dan mengabaikannya total. Cheon lalu membuang burger itu ke tempat sampah, kesal dengan sikap Choi. Tak lama, Hwang Jin datang dan memperingatkannya bahwa hanya dia dan guru olahraga yang belum lulus ujian, dan mereka hanya punya 1 hari lagi. Cheon pulang ke rumah dengan marah, tapi suasana hatinya membaik saat putri kecilnya yang berusia 8 tahun menelepon. Putrinya meminta uang padanya dan tidak ingin mengecewakannya. Cheon berjanji akan mengirimkannya besok. Malamnya Choi menemukan Cheon menunggunya di jalan pulang.
Cheon berkata dia tidak perlu memaafkannya, tapi dia siap membuat kesepakatan. Mereka akan memberikan soal ujian tengah semester, serta menjamin peringkat dan kelulusannya, asalkan Choi mau menandatangani ujian pengampunan Chin. Sayangnya Choi hanya melemparkan kembali flash disk itu ke arah Chin dan berjalan pergi. Karena putus asa, Cheon memaksa Choi menarik jarinya untuk mencap di kertas ujian. Tiba-tiba terdengar suara yang menegurnya dari belakang. Ternyata Hwang Jin yang diam-diam mengawasi langsung menendang wajah Cheon dan menyuruh Choi pulang. Cheon memohon pada Hwang Jin agar membebaskannya, bercerita tentang keluarganya dan putrinya. Namun Hwang Jin berkata bahwa sekarang Cheon hanya meminta maaf demi dirinya sendiri, bukan untuk orang-orang yang telah dia sakiti. Meski begitu, Hwang Jin memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia bisa melewati ujian ini, maka dia akan membebaskannya. Cheon pun senang mendengarnya, tapi tiba-tiba Hwang Jin memanggil seorang gadis. Dan ternyata itu adalah Yuri dengan seragam narapidana miliknya. Cheon mencoba berbicara baik-baik pada Yuri, tapi Yuri malah menginjak wajahnya dengan sepatunya. Sementara Hwang Jin hanya diam menyaksikan Yuri memukuli Cheon, melampiaskan semua amarahnya. Saat Yuri masih di SMP, Cheon memaksanya membersihkan kelas, padahal itu sehari sebelum ujian tengah semester. Teman-temannya pun ikut membuli Yuri hingga mereka mencukur habis rambutnya. Melihat Yuri bukannya menyesal, Cheon malah terus menghina dan merendahkannya. Suatu hari saat Yuri bekerja di restoran, dia mendapat kabar bahwa dia gagal masuk sekolah impiannya karena nilai buruk yang disebabkan Cheon. Teman kerjanya mencoba menghibur Yuri, dan saat Yuri hendak kembali bekerja, dia melihat teman-teman sekelasnya yang dulu nilainya lebih buruk darinya, kini merayakan diterima di sekolah impian mereka, semua karena Cheon. Yuri sadar, dia dikorbankan oleh Cheon karena gadis-gadis lain telah membayar Cheon. Sejak saat itu, Yuri berjanji tidak akan pernah membiarkan guru memanfaatkan dirinya lagi. Yuri mengangkat batu besar, bersiap menghancurkannya ke kepala Cheon. Namun Hwang Jin bertanya, apakah dia ingin menambah dakwaan pembunuhan? Tidak ada yang akan menghentikannya, tapi Hwang Jin memperingatkan konsekuensinya. Yuri terdiam, sementara Cheon mencoba melarikan diri, namun dia malah jatuh dari tangga. Yuri berteriak bahwa dia tak peduli lagi, karena dia sudah punya catatan kriminal. Tapi Hwang Jin berkata, yang penting adalah luka di hati Yuri, karena nama gurunya yang mati karenanya. Hwang Jin menegaskan bahwa Yuri tahu rasanya dikhianati dan keluarga gurunya pasti merasakan hal itu berkali-kali lipat. Membunuh Cheon hanya akan membuktikan bahwa Yuri tidak pantas mendapatkan hidup baru. Jika Yuri ingin memulai lagi, dia harus meminta maaf pada keluarga guru itu. Beberapa hari kemudian, berita mengabarkan tentang seorang guru yang menerima suap untuk menaikkan peringkat murid, membocorkan jawaban ujian, dan menjatuhkan murid-murid pintar dari keluarga miskin. Salah satu korban adalah Yuri yang baru saja dipenjara karena menyebabkan kematian gurunya secara tidak langsung. Kini Yuri menulis surat untuk keluarga korban, bukan untuk minta dimaafkan, tetapi sekadar menyampaikan penyesalan. Hanrim memuji Hwang Jin karena tidak hanya menyeret Cheon ke pengadilan, tapi juga membuat Yuri merenungi perbuatannya. 3 bulan kemudian, Yuri menerima surat balasan saat di penjara. Surat itu dari istri guru Go mengatakan bahwa Yuri tak perlu lagi mengirim surat permintaan maaf. Meski dia belum bisa memaafkan, dia yakin suaminya, Mr. Go, pasti sudah memaafkan Yuri jika melihat ketulusannya. Dia hanya meminta Yuri untuk menjalani hidup dengan baik karena itu adalah penebusan yang sesungguhnya. Yuri menangis sambil memeluk surat tersebut. Di sebuah kereta, sekelompok anak SMP tertawa keras sambil bercerita satu sama lain. Seorang pria tua datang dan minta duduk. Anak di tengah berdiri seolah mau memberi tempat, tapi malah mendorong pria tua itu hingga jatuh. Lalu mereka mencuri tongkat si pria tua dan menghina dia di depan semua orang. Penumpang lain mulai berbisik, menyuruh seseorang menelepon polisi. Namun anak itu malah berkata, meski dipanggil polisi, dia baru 14 tahun, jadi tak akan dipenjara. Sementara itu, Hanrim memberitahu Hwang Jin bahwa masa tugasnya di Badan Perlindungan Hak Guru akan diperpanjang karena atasannya dan Menteri Pendidikan adalah teman satu sekolah. Setelah minum bersama, mereka memutuskan Hanrim akan tetap di Badan Perlindungan Hak Guru untuk waktu yang tidak ditentukan. Di sisi lain, kota anak-anak nakal itu sekarang membuli Sehun. Tak peduli dengan video viral mereka yang melecehkan pria tua tadi. Pemimpin mereka, Hyunchil, dengan sombong berkata bahwa polisi tak bisa berbuat apa-apa karena mereka masih di bawah umur. Setelah puas memukuli Sehun, mereka pergi mencari target lain. Salah satu dari mereka mengusulkan ke pantai, tapi mereka tak punya uang. Lalu Hyunchil melihat sebuah mobil dan mendapat
Ida. Huang Jin dan Han Rim sedang dalam perjalanan menuju tugas berikutnya saat tiba-tiba sebuah mobil menyalip mereka dengan liar. Mereka melihat anak-anak itu yang menyetir. Dan Huang Jin berkata pada Han Rim bahwa sepertinya ada yang perlu diajari pelajaran. Menurut hukum Korea, anak usia 10-14 tahun yang melakukan kejahatan akan diperiksa sebagai kasus perlindungan anak yang artinya tak akan dikenai hukuman pidana, termasuk jika membunuh. Sementara itu, Sehun bangkit dari tempat dia dipukuli Hyunchil dengan amarah memenuhi wajahnya. Di jalanan kota, Hyunchil dan teman-temannya terus mengendarai mobil curian, hampir menabrak pejalan kaki hingga akhirnya menabrak mobil lain dan tiang. Mereka mencoba kabur, tapi Huang Jin dan Han Rim berhasil menangkap mereka. Han Rim bertanya, apakah harus dibawa ke polisi? Tapi anak-anak itu malah tertawa, meminta dibawa ke polisi karena tahu akan dibebaskan. Huang Jin sadar mereka benar, lalu bertanya sekolah mereka di mana. Di SMP Hyunjin, Sehun kembali dipukuli oleh teman-temannya. Selama kejadian itu, Sehun terus berpikir bahwa dalam 13 hari lagi, dia akan berusia 15 tahun dan bisa dikenai hukuman pidana. Akhirnya, Sehun jatuh tersungkur dan anak-anak itu bersorak mendukung si tukang bully. Lalu seorang anak bernama Juwon duduk di atas kepala Sehun sambil merokok. Juwon bertanya di mana anak buahnya, Heyo Hyunchil, lalu pergi untuk mencarinya. Sementara itu, Sehun berdiri perlahan di belakang Juwon dan menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Dalam 13 hari sebelum dia bisa dihukum, Sehun telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Juwon. Sehun mengeluarkan pisau dan bersiap untuk menusuk Juwon, tetapi tiba-tiba seorang anak lain datang. Sehun buru-buru menyembunyikan pisaunya, sementara anak baru itu memberitahu bahwa mereka harus segera ke lantai 2. Mereka pun bergegas ke sana dan betapa terkejutnya mereka melihat Swan Jin memimpin Hyunchil dan anak-anak lainnya yang kini memakai borgol dengan papan bertuliskan pencuri tergantung di leher mereka. Malamnya Juwon dan teman-temannya membicarakan kejadian yang dibuat oleh Hui Jin sebelumnya. Mereka khawatir dengan apa yang mungkin dilakukan Badan Perlindungan Hak Guru, terutama jika Sehun melaporkan mereka. Namun Juwon malah memarahi teman-temannya karena ketakutan dan menegaskan bahwa mereka baru 13 tahun, yang berarti mereka tak tersentuh. Dia berkata, mereka bisa dengan mudah menghabisi Hui Jin kalau mau. Teman-temannya kaget mendengar ucapannya dan mengingatkan bahwa bahkan Gwintek, sekolah paling urakan, pernah dikalahkan oleh Hua Jin. Sementara itu, salah satu teman mereka yang sedang main ponsel tiba-tiba berteriak senang menunjukkan sepatu mahal yang dia inginkan. Tapi dia mengeluh karena mereka terlalu miskin untuk membelinya. Juwon lalu mendapat ide. Dia membawa teman-temannya ke supermarket dengan cepat memecahkan kaca pintu masuk dan berkata bahwa dia juga menginginkan sepatu itu. Mereka semua memakai masker dan mulai merampok tempat itu. Juga mengambil uang dari mesin kasir. Salah satu dari mereka melihat ponsel dan bertanya apakah mereka harus mencurinya juga. Namun, melihat ponsel itu membuat Juwon sadar bahwa pasti ada orang di sana, dan dia langsung berteriak agar mereka kabur. Sayangnya Juwon malah menabrak pemilik toko, seorang pria besar yang sudah 20 tahun melatih ototnya di gym. Juwon memukul pria itu, tapi pria itu membalas pukulannya dengan keras. Pria itu lalu menyuruh mereka diam karena dia akan menelepon polisi. Juwon hanya tersenyum sinis. Di kantor polisi, anak-anak itu malah santai berfoto-foto, sementara pemilik toko melapor ke petugas. Petugas polisi mengenali mereka dan bilang bahwa mereka adalah kriminal langganan. Sayangnya polisi hanya memanggil wali mereka dan membiarkan anak-anak itu pulang. Pemilik toko terkejut melihat hal itu. Polisi pun menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena anak-anak itu masih di bawah umur. Kemudian polisi bertanya apakah pemilik toko memukul mereka dan pria itu mengakui karena dia dipukul lebih dulu. Namun, polisi mengatakan bahwa dia harus membuat laporan. Sementara itu, anak-anak malah sibuk memposting selfie di internet tentang petualangan mereka di kantor polisi. Tak lama, wali mereka datang dan ternyata yang menjemput adalah Huang Jin. Di luar, anak-anak berterima kasih pada Huang Jin karena telah membebaskan mereka, lalu bersiap untuk pergi. Namun, Huang memerintahkan mereka berhenti dan mengikutinya, tapi Juwon malah mengacungkan jari tengah padanya. Mereka langsung berlari, memaksa Huang mengejar mereka. Saat berbelok di tikungan, sebilah pisau nyaris mengenai wajahnya. Untungnya, dia berhasil menghindar, pisau itu dipegang oleh Juwon. Juwon tersenyum pada Huang, bertanya apakah dia benar-benar pernah membunuh seseorang sebelumnya. Juwon mengacungkan pisaunya ke arah Huang Jin dengan santai mengancam akan menusuknya jika dia ikut campur dengan sekolah mereka. Juwon lalu menyerangnya dengan pisau,
Tapi Huang hanya mengeluarkan borgol dari sakunya, menghindari serangan Juwon dan langsung memborgolnya. Melihat pemimpin mereka ditangkap dengan mudah dan ditutup matanya, anak-anak lain langsung melarikan diri. Namun beberapa pukulan akurat dari Han Rim membuat mereka tumbang. Huang lalu mengatakan kepada anak-anak itu bahwa mereka semua ditangkap dengan tuduhan percobaan pencurian dan pembunuhan. Dengan mata tertutup, anak-anak itu tidak tahu kemana mereka dibawa. Mereka hanya mendengar suara kendaraan yang membawa mereka keluar kota. Para gadis diturunkan di tempat terpisah, sementara para laki-laki dibawa ke tempat lain. Saat penutup mata mereka dilepas, pemandangan para narapidana yang mengawasi mereka dari balik pagar berduri menyambut mereka, sementara seorang penjaga menggiring mereka masuk. Ternyata mereka dibawa ke pusat rehabilitasi remaja Gentian. Setelah proses selesai, Juwon dan teman-temannya dilemparkan ke dalam sebuah ruangan di mana seorang narapidana besar menyambut mereka sebagai anak baru. Mereka segera mengenali bahwa narapidana itu sedang menggunakan teman mereka, Han Chile, sebagai sandaran punggung. Narapidana itu memerintahkan mereka untuk mengakui kejahatan masing-masing. Namun Juwon tersenyum karena sadar bahwa ini semua hanyalah sandiwara. Mereka bahkan belum diadili, jadi mustahil mereka benar-benar dipenjara. Huang Jin mungkin hanya ingin menakut-nakuti mereka dengan kunjungan ke penjara agar mereka kapok. Saat narapidana itu mencoba menginterogasi Juwon, dia diam saja. Sikapnya yang membangkang membuat narapidana itu mendekatkan wajahnya dan mengancam, tapi Juwon tahu mereka tak akan benar-benar menyakitinya karena mereka bukan tahanan sungguhan. Juwon hanya tersenyum mengejek, namun tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam wajahnya. Seorang narapidana lain berdiri membanting Juwon ke dinding. Juwon menatap narapidana itu, merasa wajahnya tak asing. Narapidana itu lalu menghantamkan lututnya ke selangkangan Jun dan berkata bahwa tempat ini punya aturan. Jika ada yang melawan, hukuman mereka akan diperpanjang. Tapi meskipun dia membunuh Juwon, hukumannya tetap sama karena dia sudah menerima hukuman maksimum. Perkataan itu membuat Juwon akhirnya mengingat siapa narapidana itu sebenarnya. 1 tahun yang lalu dia masuk berita karena membunuh 7 orang. Namun dia malah tersenyum saat polisi menangkapnya. Dia adalah Magium, si pembunuh berdarah dingin, dan dia berkata pada Jiwon bahwa di penjara ini tidak ada hukum yang bisa melindunginya. Sementara Juwon sedang mendapatkan kenyataan pahit. Di penjara lain, Cheonju Women's Prison, para gadis nakal yang baru saja dijebloskan kini diperlakukan seperti budak di dalam sel. Tangisan dan rengekan mereka yang tiada henti membuat pemimpin sel, Yuri Han, kesal. Jawon sendiri memang pernah beberapa kali dikirim ke pusat rehabilitasi remaja, tapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Baginya, itu hanya sekadar liburan sesaat, karena dia tidak punya catatan kriminal. Namun penjara remaja ini berbeda, sekarang dia dipaksa berdiri dengan tangan di bawah, sementara para narapidana lain memaksa menyuapinya nasi. Begitu nasi tumpah dari mulutnya, Medium menendang perutnya dan berteriak agar dia tidak menumpahkan nasi. Hari mereka dimulai pukul 8 pagi saat para sipir memaksa semua tahanan berbaris rapi. Tapi bahkan saat berbaris, mereka tetap tidak aman karena tahanan lain akan menusuk mereka dengan pulpen jika berdiri terlalu dekat. Pukul 3 sore mereka diizinkan keluar untuk olahraga. Mereka bermain bola voli kaki, tapi kenyataannya bola itu dilempar keras ke wajah mereka. Pukul 4 sore mereka masuk ke kamar mandi untuk mandi. Juwon tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tubuh-tubuh penuh tato dan ketakutan yang mandi bersamanya. Namun, saat salah satu dari mereka mengedipkan mata ke arahnya, Juwon ketakutan setengah mati. Pukul 7 malam adalah waktu bebas, tapi justru ini bagian terberat dalam hari mereka. Saat para tahanan lama santai membaca majalah, para tahanan baru dipaksa duduk tegak dengan tangan di lutut, bersikap sopan. Jika postur mereka tidak sempurna, mereka akan dipukul dengan botol plastik berisi air. Botol plastik itu adalah senjata unik di penjara karena lembut dan tidak meninggalkan luka, sehingga tidak ada bukti pemukulan. Juwon juga memperhatikan seorang sipir lewat begitu saja, tanpa peduli saat para tahanan memukuli mereka dengan botol plastik. Namun, penjaga itu hanya menatap mereka dan pergi. Jong percaya bahwa ini adalah penjara terburuk di seluruh Korea. Malam harinya saat semua orang tertidur, Juwon merenung bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus bertahan di neraka ini. Sudah 5 hari berlalu, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir.
Tiba-tiba pandangannya tertutup ketika Magyum menginjak wajahnya saat berjalan menuju kamar mandi. Saat Magyum sibuk, Julian diam-diam mengeluarkan pena dan menempelkannya ke leher Magyum. Dia mulai menginterogasi Magyum, bertanya apa yang dia ketahui tentang berapa lama mereka harus tetap di sana. Bagaimanapun juga, Juwon berpikir kalau Badan Perlindungan Hak Guru pasti bekerja sama dengan mereka. Namun Magyum langsung menyikut perutnya lalu menginjak kepalanya ketika Juwon jatuh ke lantai. Magyum bertanya apa itu Badan Perlindungan Hak Guru dan apakah maksudnya pria yang membawa mereka ke sini. Kalau iya, mereka bisa langsung bertanya padanya. Tiba-tiba, Hwang Jin yang mengenakan seragam penjaga menggedor pintu sel mereka dan bertanya apa yang membuat keributan di dalam. Hwang Jin masuk ke dalam sel dan Juwon berteriak padanya, menuntut agar mereka dibebaskan karena sudah cukup menderita. Dia mengancam akan menuntut Hwang Jin karena mengirim para penambang ke penjara. Sebagai balasan, Hwang Jin memukul kepalanya dengan tongkat penjaga hingga Juwon pingsan. Hwang Jin memarahinya karena berteriak di dalam penjara dan Magyum menambahkan bahwa berteriak pada penjaga bisa membuat mereka dikirim ke ruang hukuman. Dulu saat Juwon masih kecil, ada seekor kucing berisik di luar apartemen mereka. Kesal mendengarnya, Juwon melempar asbak dari balkon tapi tanpa sengaja, malah membunuh seseorang. Juwon sangat syok, takut kalau dia akan dihukum mati oleh polisi. Namun polisi justru membiarkannya pergi. Dari situ dia belajar bahwa menurut undang-undang remaja, anak di bawah 14 tahun tidak bisa dihukum pidana. Sejak saat itu, dia mulai menyalahgunakan statusnya sebagai anak kecil dan melakukan berbagai kejahatan. Kembali ke masa sekarang, Juwon terbangun di sebuah ruangan sempit, menyadari bahwa dia telah dikirim ke sel isolasi. Awalnya dia merasa lega karena bisa jauh dari Magyum dan tahanan lainnya. Namun, seiring waktu, pikirannya mulai kacau karena dia tak tahu waktu dan merasa sesak di ruangan sekecil itu. Dia memukul-mukul pintu, meminta agar dikeluarkan dari sana. Saat itulah Hwang Jin masuk ke dalam sel, meletakkan pulpen dan kertas di depannya, dan berkata kalau dia bisa menulis alasan mengapa mereka dikurung, maka mereka akan dilepaskan. Juwon sangat senang mendengarnya, dan Hwang Jin mempersilakannya menulis. Juwon tersenyum karena dia pikir cukup pura-pura menyesal dan Hwang Jin pasti akan membebaskannya. Jadi dia mulai menulis permintaan maaf yang paling menyedihkan dan menyayat hati, berpura-pura merenungi semua kesalahannya. Namun ketika Hwang Jin kembali dan membaca tulisannya, Hwang Jin malah membuang ingus di atas kertas itu dan menyuruhnya menulis ulang. Juwon pun kembali menulis, kali ini lebih putus asa dan tanpa ego. Tapi setiap kali dia menyerahkan kertas itu, Hwang Jin selalu menolaknya. Juwon akhirnya nggak tahan lagi dan mencoba menyerang Hwang Jinin. Tapi Hwang Jinin malah memborgolnya dan membiarkan dia seperti itu seharian. Hari itu pun berlalu dengan Juwon dalam posisi yang sangat tidak nyaman dan dia sadar bahwa penjara memang benar-benar neraka. Setelah 8 hari di sel isolasi, sel Juwon sekarang penuh dengan kertas-kertas yang diremas. Tapi Hwang Jinin tetap menolak tulisan terakhirnya. Hwang Jinin lalu memeriksa beberapa kertas yang tergeletak di lantai dan akhirnya tertawa saat membaca salah satunya. Dia bilang ke Juwon, kenapa dia malah menyerahkan hal-hal acak, padahal dia sudah punya jawaban yang benar sejak awal. Hwang Jinin lalu menunjukkan kepada Juwon apa yang tertulis di salah satu draft yang dibuang dan mengatakan bahwa itu alasan sebenarnya dia ada di sana. Kembali ke sel asal mereka, Juwon dan teman-temannya sedang berganti pakaian biasa. Hwang Jinin membuka pintu dan bilang ke mereka kalau mereka sekarang bebas. Teman-teman Juwon nggak bisa menahan air mata bahagia. Saat Juwon hendak melangkah keluar, Magyum memanggilnya, mengingatkan bahwa dia masih akan berada di sana selama beberapa tahun ke depan dan dia akan menunggu mereka kembali. Beberapa jam kemudian, Magyum sedang berolahraga di halaman, ketik Hwang Jinin datang dan bilang padanya kalau dia sudah melakukan yang terbaik. Di dalam bus menuju rumah, Juwon teringat pada apa yang dia tulis di kertas yang akhirnya membuat Hwang Jinin membebaskan mereka. Di sana Juwon menulis bahwa dia lebih baik mati daripada kembali ke penjara. Hwang Jinin menjelaskan bahwa dia tahu tabiat manusia nggak akan berubah hanya dalam beberapa minggu. Jadi dia yakin Juwon nggak akan pernah benar-benar menyesali kesalahannya. Karena itu dia memilih untuk menunjukkan kepada anak-anak itu bagaimana masa depan mereka. Kebanyakan narapidana di sana dulunya juga anak-anak seperti mereka yang meremehkan hukum dan nggak sadar betapa seriusnya kejahatan yang mereka lakukan. Tapi kejahatan itu bikin ketagihan. Jad Hwang Jinin yakin Juwon pasti sudah kecanduan. Dan kalau mereka melakukan kejahatan lagi, mereka pasti bakal dikirim ke sana. Sementara itu Magyum bilang ke Hwang Jinin kalau dia berharap Badan Perlindungan Hak Guru sudah ada sejak dia masih sekolah dulu. Kalau ada, mungkin dia nggak akan
terpaksa membunuh para pembulinya hanya demi bertahan hidup. Dia bertanya ke Huang Jinin, apakah sekarang semuanya akan jadi lebih baik dan gak akan ada lagi yang terpaksa membunuh pembuli mereka. Di kota, Suhun yang masih terus berpikir untuk membunuh Jumong akhirnya membuang pisaunya. Setelah berbicara dengan Magium, Huang Jin bertemu dengan seorang tahanan muda lain yang baru saja keluar dari sel isolasi. Dia bertanya pada anak itu siapa namanya, dan si tahanan menjawab bahwa namanya adalah Ju Chil Cho. Usia 20 tahun, Huang Jin bertanya apakah dia ingat Deon Choi. Mendengar nama itu, Ju Chil langsung tertawa keras. Dia mengaku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya memukuli Deon sampai mati. Chil menceritakan kenangan saat dia memukuli Deon hingga tewas. Menurutnya, waktu itu bulan Mei dan dia berkeringat seperti babi, tapi sekolah menolak menyalakan AC. Karena gerah, dia ingin kabur dari sekolah, tapi wali kelasnya menghadang. Wanita itu terus berteriak, tapi cuaca terlalu panas untuk didengar. Jadi, Ju Chil mulai memukulnya. Bahkan, dia membanggakan pukulannya ke Huang Jin, mengatakan bahwa pukulan hari itu adalah pukulan terbaik dalam hidupnya. Jika saja sekolah menyalakan AC atau gurunya tidak menghalangi, dia tidak akan dipenjara. Itulah kenapa dia bersikeras pada Huang Jin bahwa semua ini bukan salahnya. Setelah mendengar pengakuan itu, Huang Jin keluar dari penjara dan dengan marah mencoba menyalakan rokoknya. Saat dia kesulitan, Gang Seok menyalakan rokok itu untuknya dan berkata bahwa dia pikir Huang Jin akan ditangkap karena membunuh di tempat. Huang Jin menjawab bahwa si pembunuh sudah menerima hukumannya, jadi dia tidak perlu melakukannya lagi. Meski si pembunuh mengejek korban di depan matanya, yang bisa Huang Jin lakukan hanyalah mengepalkan tangan. Dia ingat 2 tahun lalu Gang Seok menghentikannya dari mabuk-mabukan. Dan sekarang mereka sepakat untuk membentuk organisasi yang akan menghukum orang-orang yang bersembunyi di balik hukum anak. Mereka bertekad tidak akan membiarkan orang lain mengalami hal yang sama seperti mereka. Sementara itu, dunia olahraga sedang heboh dengan 2 pemain basket muda, Soyeon Kang dan Jain Kang, 2 perwakilan termuda tim nasional basket wanita. Kakak beradik itu saat ini sekolah di SMA Sunyeon. Soyeon Kang adalah pencetak skor terbanyak di Festival Olahraga Nasional tahun lalu dan Jain Kang memecahkan rekor assist terbanyak. Tak hanya itu, Soyeon Kang juga memiliki lebih dari 200.000 pengikut di media sosial karena tubuhnya yang seperti model dan kecantikannya yang luar biasa. Setelah wawancara dengan reporter, tim basket menyelesaikan latihan dan berterima kasih kepada kapten mereka, Soyeon. Kemudian, kakak beradik itu menuju ruang ganti, dan di salah satu loker, mereka menyapa seorang anggota tim, Yuna, yang mereka kunci di dalam loker. Mereka berkata pada Yuna, tak peduli sekeras apapun dia berusaha, tidak akan ada yang menolongnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah target berikutnya Hanrim. Dulu, saat SMP, tinggi Yuna yang mencapai 172 cm membuatnya dilirik pelatih kepala sekolah. Dia pernah mencoba banyak olahraga seperti baseball, voli, dan judo. Tapi ada satu hal yang membuatnya memilih basket sebagai fokus utamanya. Dia terpesona melihat tembakan dari Soyeon Kang, kakak kelas dari sekolah lain. Yuna bercita-cita bermain dalam tim yang sama dengan Soyeon. Itulah sebabnya ketika masuk SMA dia mendaftar di sekolah basket wanita tempat Soyeon bersekolah. Namun seperti tim olahraga lainnya, hidupnya di sekolah tidak berjalan mulus. Anak-anak baru sering mendapat perpeloncoan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tapi salah satu dari mereka, teman sekamar Yuna bernama Jahin, bebas dari perpeloncoan karena dia adalah adik kandung Soyeon. Jayan juga menggunakan posisinya untuk memerintah Yuna sesuka hati. Sampai pada titik ketika Yuna menolak melakukan perintahnya, Jayan mengancamnya dengan cutter, Yuna pun melawan balik dengan judonya. Sayangnya, karena Jayan adalah kakak kelas dari teman dekatnya Soyeon, hukuman Yuna jadi jauh lebih parah. Tidak ada lagi yang mau mengoper bola kepadanya, semua tugas perpeloncoan dibebankan padanya, dan dia selalu disuruh memijat teman-temannya. Bahkan setelah naik ke tahun kedua, semuanya tetap sama. Saat Yuna menderita, Jayan dan Soyeon malah terpilih menjadi anggota tim nasional untuk Asian Games. Yuna sempat mencoba memberitahu wartawan tentang perundungan yang dia alami, tapi gagal. Harapan terakhirnya, Badan Perlindungan Hak Guru bahkan tidak muncul menemuinya. Saat dia hampir melukai dirinya sendiri, tiba-tiba seseorang memanggilnya untuk ikut latihan basket. Mereka masuk ke dalam gym, tapi terkejut saat tahu ada pelatih sementara baru bernama Hanrim. Namun, Soyeon langsung mengejeknya karena tubuhnya yang kecil dibandingkan mereka. Soyeon bertanya apakah Hanrim bisa menangani mereka dengan tubuh sekecil itu. Hanrim hampir menampar Soyeon dengan pedang kayu yang dia pegang, lalu berkata bahwa dia paham Soyeon hanya ingin menjadi pemimpin, jadi kali ini dia biarkan.
tapi tidak untuk lain kali. Saat latihan dimulai, Hanrim langsung menyadari Yuna berlatih sendirian, sementara yang lain bermain basket. Hanrim menyuruh Yuna bergabung, tapi Soyeon malah ikut bicara, menyarankan Hanrim membiarkan Yuna karena dia mendapat instruksi khusus dari pelatih untuk meningkatkan stamina. Namun, Hanrim tidak goyah. Dia menunjuk Yuna yang sudah berlatih lari selama 1 jam penuh, sementara Jaehyun malah sudah minum minuman energi, padahal baru beberapa kali lemparan. Hanrim menegaskan bahwa penilaian mereka jelas tidak bisa dipercaya dan memerintahkan Yuna untuk bergabung main. Soyeon lalu meletakkan tangannya di bahu Hanrim, mengingatkan bahwa dia hanya pelatih sementara. Hanrim malah menggenggam tangan Soyeon erat-erat dan berkata bahwa saat ini dialah yang punya kuasa, jadi perintahnya yang berlaku. Hanrim kemudian langsung melempar bola ke Yuna, dan Yuna dengan mudah melakukan tembakan 3 angka. Sementara itu, Soyeon menatap mereka tajam dengan lengannya memerah akibat cengkeraman Hanrim sebelumnya. Kemudian di ruang penyimpanan, Jaehyun mulai memukuli Yuna karena berani memegang bola sebelumnya. Soyeon juga ikut berbicara, mengatakan pada Yuna bahwa dia pasti lelah. Dia menyeringai sinis, menyuruh Yuna untuk keluar dari tim, dan jika dia mau berhenti, maka mereka akan berhenti membulinya. Pikiran Yuna langsung teringat saat dia dulu mencoba menyakiti dirinya sendiri, tapi sekarang dia mampu melempar bola itu. Dia meminta maaf pada Soyeon, lalu berkata pada kaptennya bahwa dia masih ingin bermain. Soyeon menarik rambut Yuna dan membantingnya ke arah pintu. Dia lalu memerintahkan anggota tim lain untuk membanting pintu itu ke tangan Yuna untuk menghukumnya. Namun saat pintu hendak ditutup, Hanrim menghentikannya dengan tinjunya. Dia berteriak kepada seluruh tim agar berhenti. Soyeon mencoba berdalih, mengatakan bahwa itu hanya lelucon dan bahwa dia hanya mendisiplinkan Yuna sebagai kapten tim. Tapi Hanrim tidak mau mendengar alasan itu dan langsung meninju hidung Soyeon. Hanrim mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkan sebelumnya. Setelah Hanrim memukul Soyeon, anggota tim basket lainnya mengepung Hanrim dengan tubuh yang lebih tinggi dari Hanrim. Soyeon lalu mengejek Hanrim, mengatakan bahwa tubuh kecilnya tidak akan mampu melawan mereka. Namun ejekan itu malah membuat Hanrim tersenyum. Jaehyun menjadi yang pertama menyerang, mencoba menampar Hanrim dari belakang. Hanrim menghindar, lalu menyapu kaki salah satu gadis hingga terjatuh. Dia kemudian menendang wajah gadis lain dan menghantam dagu Jaehyun dengan sikunya. Saat semua sudah tumbang, Hanrim mendekati Soyeon dan menghentakkan kakinya ke lantai di samping Soyeon. Dia berkata bahwa mulai sekarang dialah yang akan mengatur semuanya. Perintah pertama Hanrim adalah menyuruh semua orang pulang. Soyeon mencoba melawan, mengingatkan bahwa kompetisi musim panas sudah dekat. Namun, Hanrim berkata bahwa mereka tetap bisa menang tanpa perlu kamp pelatihan. Akhirnya, tim basket kembali ke rutinitas normal, sekolah dan latihan seperti biasa. Dalam salah satu latihan, Jaehyun menghukum anggota tim dengan squat karena tidak serius berlatih. Ketika Yuna terjatuh dan Jaehyun hendak memukulnya lagi, Hanrim muncul dan menghentikannya. Saat latihan pertandingan, Soyeon dan Yuna saling bertabrakan hingga sama-sama terjatuh. Yuna meminta maaf, tapi Hanrim berteriak bahwa itu pelanggaran ofensif kapten. Jadi Soyeon yang seharusnya minta maaf. Hanrim juga memarahi anggota tim lain karena tidak membiarkan Yuna ikut latihan, padahal dia punya kemampuan bertahan yang hebat. Karena kesal pada Hanrim, adik-adik Soyeon mengedit foto Soyeon dengan menambahkan memar di pipi kirinya. Jaehyun lalu mengunggah foto itu di media sosial untuk memfitnah Hanrim sebagai pelatih yang kasar. Hanrim bahkan melihat postingan itu di berandanya sendiri, tapi dia hanya tersenyum kecil, menyebut serangan mereka imut. Namun, postingan itu langsung viral, bahkan selebriti internet mulai membicarakannya. Jaehyun tersenyum puas melihat keberhasilannya merusak nama Hanrim, tapi berita itu tidak berhenti di situ. Seorang informan anonim merilis tangkapan layar pesan-pesan Jaehyun tentang Yuna yang berisi bukti perundungan dan kata-kata kasar Jaehyun. Bahkan para ahli grafis menyimpulkan bahwa foto Soyeon telah diedit dan dipalsukan. Tak hanya itu, berita juga mengungkapkan bahwa pelatih sementara mereka adalah anggota Badan Perlindungan Hak Guru. Jaehyun gemetar di tempat duduknya saat menonton berita itu.
Hanrim lalu muncul di kelasnya, mengatakan bahwa semua rahasia Jayen sekarang telah terbongkar dan mereka perlu bicara. Jay mencoba melarikan diri dari Hanrim dengan berlari keluar dari kelasnya. Dia melewati para siswa lain di sekolah, tapi semuanya sudah tahu kabar buruk itu. Mereka tahu bahwa Jayen adalah seorang pembuli dan bahwa Badan Perlindungan Hak Guru datang untuk menangkapnya. Saat itu, dia juga melihat Yunha dan amarahnya langsung memuncak, membuatnya berjalan mengancam ke arah Yunha. Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, sebuah kotak susu jatuh menimpa kepalanya. Ketika mendongak, dia melihat seorang siswa berteriak bahwa dia pantas mendapatkannya. Semua orang meneriakinya untuk minta maaf pada Yunha, sementara sebagian lagi menyuruh Yunha untuk memukulnya. Sejak saat itu, media sosial penuh dengan kontroversi tentang dirinya. Ada yang membuat video bertanya-tanya, apakah Soyeon bermain di balik layar? Sementara yang lain membahas Hanrim, anggota Badan Perlindungan Hak Guru. Bahkan berita arus utama ikut membahasnya, terutama saat tim Jayen dari SMP muncul di media sosial, mengungkapkan bahwa semua kekerasan sekolah itu dilakukan atas perintah kakaknya, Soyeon Kang. Jay pergi menemui kakaknya sambil menangis, bertanya apa yang harus dia lakukan karena banyak orang mengancam ingin membunuhnya di media sosial. Soyeon mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa orang-orang hanya iri dengan bakat dan kesuksesan mereka. Untuk sekarang, dia menyuruh Jayen membuat video permintaan maaf. Dia memerintah Jayen untuk mengakui semua kesalahannya dan mengatakan bahwa semua tuduhan pada Soyeon adalah fitnah belaka. Namun Jay marah dan berteriak bahwa dia hanya mengikuti perintah kakaknya. Tapi Soyeon tak mau disalahkan dan langsung menarik rambut Jay. Dia bilang, jika mereka membiarkan ini terus, maka mereka berdua akan hancur, bukannya hanya Jay saja. Dengan cara ini, Soyeon berharap bisa menyelamatkan dirinya, setidaknya sampai masalahnya mereda. Akhirnya Jay membuat video permintaan maaf dengan penuh penyesalan, mengakui semua kesalahan, dan berjanji akan mengikuti proses penyelidikan Badan Perlindungan Hak Guru. Jay juga memutuskan mundur dari tim basket dan menjelaskan bahwa kakaknya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Orang-orang langsung percaya dan mulai memaafkan Soyeon. Di sekolah, Soyeon menyerahkan surat pengunduran diri Jay kepada Hanrim. Hanrim bertanya, bagaimana rasanya mengirim adikmu ke neraka sementara kamu sendiri selamat? Tapi Soyeon tidak menjawab, hanya menyuruh Hanrim pergi. Karena mereka harus fokus pada pertandingan basket. Hanrim menolak saran Soyeon dan memberikan daftar anggota utama yang akan mereka gunakan di kompetisi. Soyeon melihat namanya ada di daftar itu dan dia langsung menolaknya, menunjukkan bahwa Hanrim bahkan tidak tahu sedikit pun tentang basket. Hanrim tersenyum pada Soyeon saat dia terus berteriak, lalu mengatakan bahwa dia hanya membocorkan perundungan yang dilakukan Jayen ke media, karena itu adalah hukuman terbaik untuknya. Sedangkan untuk Soyeon, dia sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Hanrim tahu Soyeon hanya membuli Yunha, karena mereka berdua sadar bahwa Yunha lebih baik darinya. Soyeon langsung mengabaikan tuduhan itu, tapi untuk membuktikan kebenarannya, Hanrim meminta Yunha untuk mulai pemanasan. Pertandingan 1 lawan 1 pun dimulai. Soyeon membuat Hanrim berjanji bahwa dia akan pergi jika Soyeon menang. Soyeon yakin dia pasti menang karena Yunha tidak pernah berlatih selama setahun penuh. Namun saat pertandingan dimulai, Yunha tidak hanya berhasil menahan Soyeon, tapi juga mencetak poin sebagus 2 tahun lalu. Soyeon pertama kali melihat Yunha saat dia bermain dengan timnya Jayen. Bahkan pelatih mereka kagum dengan kemampuan Yunha. Soyeon pun tahu dulu Yunha hanya tinggi, tapi sekarang dia juga memiliki teknik dasar dan kemampuan yang solid. Melihat potensi Yunha sebagai saingan, Soyeon menyarankan pelatih agar merekrut Yunha supaya dia bisa mengendalikannya. Dari situlah perundungan terhadap Yunha dimulai. Bahkan Soyeon sempat memeras pelatih mereka agar dia tidak melatih Yunha. Kembali ke masa sekarang, Soyeon mulai frustrasi karena Yunha mulai menguasai permainan, bahkan berhasil merebut bola darinya. Soyeon tidak mengerti bagaimana Yunha bisa sehebat itu, padahal dia tidak pernah ikut latihan. Mereka tidak tahu selama masa SMA, meski terus dibully, Yunha selalu bangun jam 4.30 pagi dan berlatih sendiri. Di lapangan, Yunha berhasil melewati pertahanan Soyeon dan mencetak poin. Melihat dirinya hampir kalah, Soyeon menarik rambut Yunha sambil berteriak bahwa Yunha seharusnya menyerah saat ada kesempatan. Tapi kali ini Yunha balik menarik baju Soyeon dan melakukan bantingan judo, membuat Soyeon terjatuh ke lantai. Dia berteriak pada Soyeon, bertanya apakah dia ingin diperlakukan dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan orang lain. Lalu dia menginjak lengan Soyeon dengan keras. Yo, tapi sebelum lanjut, dengerin bentar info penting biar gak nyasar. Update rutin, siap dan capgas, manual seru, gak bakal lepas.
Khusus member nonton duluan, konten lanjutkan pakai harian. Jadi yang pertama, kamu sekarang Arena Manhwa, tempat cerita berkembang. Yo, klik join buruan bro, Arena Manhwa, let's go.